Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini, saya ingin membahas tentang komposisi pemain timnas Indonesia yang diisi oleh pemain-pemain yang mayoritas bermain di luar negeri. Kalau dari catatan saya teman-teman, dari 23 pemain yang dipanggil oleh Coach Sintayong untuk bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia yang akan berjuang di sisa 2 pertandingan round 2 babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026, ada 13 pemain yang berkarir di luar negeri. Dan 10 diantaranya adalah pemain-pemain diaspora Indonesia atau pemain-pemain keturunan Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia melalui proses naturalisasi. Jadi jangan pernah salah paham ya. Jadi mereka ini bukan pemain naturalisasi, tetapi mereka adalah pemain sepak bola profesional yang punya garis keturunan Indonesia atau yang punya darah Indonesia. Sehingga untuk menjadi warga negara, mereka harus menjalani proses naturalisasi. Dan di pertandingan lawan Tanzania ya, di pertandingan friendly match ya, jika kita cermati starting lineup, maka Sintayong menurunkan 9 pemain yang bermain di luar negeri dan 7 diantaranya adalah pemain-pemain diaspora Indonesia. Artinya ya kalau kita menghitung secara persentase, maka di skuad timnas Indonesia dari 23 pemain yang dipanggil, persentase pemain-pemain yang bermain di luar negeri itu tentu melebihi 60%. Dan jika kita hitung lagi persentase pemain-pemain diaspora Indonesia, ya tentu melebihi 50%. Dan jika kita hitung lagi persentase dari starting lineup timnas Indonesia lawan Tanzania, maka tentu pemain-pemain yang bermain dari awal itu diisikan oleh pemain-pemain yang mayoritas bermain di luar negeri, artinya ya tentu lebih dari 70% ya, karena hanya 2 pemain yang bermain di dalam negeri kan yang tampil sebagai starter ya, yakni Rizky Ridho dan juga Hernando Ari. Artinya ya, jika kita hitung lagi berapa banyak sih pemain diaspora yang bermain sebagai starter ya di pertandingan lawan Tanzania, itu tentu lebih dari 60%. Jadi yang ingin saya jelaskan kepada teman-teman bahwa mau komposisi dari timnas Indonesia itu diisikan oleh 90% juga yang merupakan pemain-pemain yang bermain di luar negeri, ya itu gak ada masalah juga asalkan mereka punya darah Indonesia. Asalkan mereka sah warga negara Indonesia dan asalkan mereka memang punya niat baik untuk memberikan kontribusi bagi timnas Indonesia agar timnas Indonesia permainannya terus membaik supaya timnas Indonesia juga mulai disegani. Bukan saja di level Asia tapi juga di level dunia. Kenapa tidak bisa? Bisa teman-teman. Apalagi pemain-pemain yang sekarang berada di dalam skuad timnas Indonesia adalah pemain-pemain yang usianya masih muda. Bahkan mayoritas dari mereka sebelumnya juga bermain di Piala Asia U23 dan bagus kan? Timnas Indonesia bisa membuat sejarah sampai masuk ke semifinal, walaupun sayang juga ya kita gagal lolos ke Olimpiade, tapi kan bisa masuk ke semifinal sudah luar biasa. Membuka mata dunia bahwa Indonesia juga bisa bermain sepak bola dengan cara yang benar. Nah, saya membuat konten ini karena konten ini juga relate ke berita yang lagi viral nih, yakni tentang pernyataan salah satu anggota DPR yang menginginkan atau mungkin juga yang punya harapan ya agar timnas Indonesia ini ketika bermain diisi oleh 60% pemain-pemain nasional. Nah, kalau kita berbicara tentang pemain-pemain nasional, ya artinya pemain-pemain yang bermain di dalam negeri. Dan saya pikir siapapun bisa memberikan pendapatnya. It's a free country. Betul kan? Ini adalah negara yang bebas. Boleh memberikan pendapat. Boleh punya sudut pandang yang berbeda. Gak ada masalah sama sekali. Dan walaupun yang mengatakan bukanlah seorang pemain sepak bola atau mantan pemain sepak bola, bukanlah seseorang yang mengurus klub, atau bukanlah seseorang yang pernah menjadi pelatih, ya. Tapi gak masalah, karena kan sekarang kita tahu, dengan seiring berjalannya waktu dan juga performa dari timnas Indonesia yang sedang membaik, ya kan, bahkan ranking FIFA kita nih meroket, ya banyak yang akan berbicara tentang timnas Indonesia. Bahkan teman saya yang tidak pernah nonton pertandingan dari timnas Indonesia kecuali 2 pertandingan lawan Vietnam itu yang mereka menang, juga sekarang mulai mengikuti pertandingan-pertandingan dari timnas Indonesia dan sering berdiskusi dengan saya tentang timnas Indonesia. Sehingga sekarang kita melihat juga ada begitu besar animo dari supporter perempuan yang menurut saya juga agak masalah. Jadi tolong jangan diskriminasi, ya kan? Jadi kita jangan membedakan supporter laki-laki dan juga supporter perempuan. Ya pokoknya mereka adalah supporter dari timnas Indonesia. Nah, kembali ke pernyataan atau juga keinginan dari anggota DPR tersebut, menurut saya gak ada masalah. Tapi harus juga di flashback ya, atau dilihat rekam jejak dari timnas Indonesia sebelum timnas Indonesia itu mulai diperkuat oleh banyak pemain-pemain keturunan Indonesia. Bisa menang, tapi sangat sulit.
Bermain rapi, tapi sering melakukan kesalahan. Kemudian bermain away, belum tentu bisa menang. Tapi sekarang timnas kita bermain away bisa menang. Dan saya pikir juga gak perlu mengatakan soal pemain naturalisasi atau juga pemain nasional, gak perlu juga. Karena siapapun yang sudah menjadi warga negara Indonesia berarti dia adalah pemain tim nasional Indonesia. Maka itu yang selalu saya katakan, mereka adalah pemain-pemain diaspora Indonesia atau mereka adalah pemain-pemain timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri. Jadi saya pikir sekarang ini sudah bukan saatnya lagi kita membedakan para pemain yang berada di timnas Indonesia. Nanti yang ada terjadi terkotak-kotak dong di dalam timnas Indonesia. Wah, ini pemain keturunan Indonesia. Wah, ini pemain dari asal daerah ini. Ini pemain dari asal daerah ini. Ini pemain dari klub ini. Ini pemain dari klub ini. Gak bisa seperti itu. Ketika sudah menjadi bagian dari timnas Indonesia, maka semuanya harus keret begitu. Suaranya bersatu. Bersatu untuk apa? Untuk memberikan prestasi bagi timnas Indonesia. Jadi semua punya niat baik, cuma memang dengan kehadiran banyak pemain diaspora Indonesia semakin sulit untuk bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia. Kan bagus. Artinya siapapun yang ingin bermain bagi timnas Indonesia harus yang pertama bekerja sangat keras, yang kedua punya disiplin yang tinggi, yang ketiga harus punya kualitas. Ya tentunya harus juga merupakan warga negara Indonesia. Tadi kan sudah saya katakan, jadi nggak ada masalah juga kalaupun nanti pemain-pemain diaspora Indonesia ini meningkat. Ya kan, atau lebih banyak lagi, nggak masalah. Karena kan yang kita inginkan juga timnas Indonesia bisa berprestasi juga di level Asia. Dan kenapa nggak mungkin? Pasti bisa dong. Perlahan-lahan ini kan sekarang sedang disiapkan untuk bisa membentuk timnas Indonesia yang kuat. Tapi selain itu juga, seperti yang selalu saya katakan, harus ada juga pembinaan pemain usia muda dari PSSI dalam bentuk kompetisi untuk para pemain muda yang berusia di bawah 16 tahun dan juga yang berusia di bawah 19 tahun. Jadi yang ada tuh Liga U16 dan juga Liga U19 yang sistem full competition, jangan sistem turnamen. Nah mungkin teman-teman lihat nih tangan saya di plaster. Nah seharusnya saya buat video ini tadi siang. Tapi tadi sempat sakit saya, maka itu saya sempat masuk IGD beberapa jam. Nah sekarang saya sudah agak fit, baru saya bisa bicara lagi. Seharusnya saya buat konten ini tadi siang, tapi mendadak saya sakit tadi. Maka itu teman-teman juga harus jaga kesehatan ya. Ini cuacanya lagi parah banget nih. Dan jangan sering makan di luar ya, kalau bisa makan makanan rumah ya. Kadang-kadang makanan dari luar juga ya kita nggak tahu kan bersih atau enggak. Kalau saya sih katanya sih terinfeksi perutnya karena makanan dari luar ya. Saya juga nggak tahu saya makan apa tuh. Bisa sampai terinfeksi. Tapi untung otak saya kan nggak terkontaminasi ya. Jadi saya masih berbicara dengan akal sehat. Jadi itu yang saya katakan. Bahwa nggak masalah siapapun yang ingin menjadi bagian dari timnas Indonesia. Karena keputusannya di tangan pelatih Shin Tae-yong. Buat apa juga kita intervensi gitu. Ya kan, buat apa? Karena sejauh ini juga apa yang dilakukan oleh Shin Tae-yong demi kemajuan dari timnas Indonesia dan terbukti. Ini real loh. Nih, saya lagi cubit nih diri saya sendiri. Kita bukan sedang bermimpi. Dan memang saya tidak pernah mengatakan bahwa ada jaminan dengan banyaknya pemain keturunan Indonesia, kemudian Indonesia bisa, ya istilahnya juara Piala Asia. Gak pernah. Tapi permainan kita akan membaik. Kita akan terhibur dengan permainan timnas Indonesia dan tentu potensi atau peluang untuk meraih kemenangan itu lebih besar. Maka itu di 2 pertandingan lawan Vietnam kita bisa menghajar Vietnam, home and away. Di Vietnam kita bisa menang 3-0. Kenapa? Karena banyaknya pemain-pemain keturunan Indonesia yang memang merupakan pemain Indonesia ya. Orang mereka punya darah Indonesia, gimana sih Pak? Ya kan, mereka punya darah Indonesia, masa mereka gak boleh sih menjadi warga negara Indonesia untuk juga memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Dan kita kan sekarang sudah mulai masuk ke level Asia, artinya dunia sudah mulai melihat. Mungkin juga dengan begitu banyak pemain-pemain diaspora Indonesia ini juga akan bisa meningkatkan mental bertanding dari para pemain yang bermain di Liga domestik. Bahkan pemain seperti Hernando Ari pernah menyatakan dia tidak khawatir bersaing dengan Martin Paes. Bagus kan? Rizky Ridho senang banget dengan begitu banyak pemain-pemain diaspora Indonesia. Bahkan dia senang dengan Shin Tae-yong yang selalu memberikan dia semangat. Jadi saya pikir semuanya sedang berjalan on the right track. Dan ini ada fairness dari Shin Tae-yong. Ketika dia melihat Malik Rizaldi formnya lagi bagus, dia panggil juga. Jadi saya pikir siapapun boleh memberikan pendapat, tapi harus dilihat juga rekam jejak dari timnas Indonesia. Saya masih ingat, sebelum Shin Tae-yong itu masuk, di eranya Simon McManamy, itu long ball mulu. Ya boleh juga sih long ball di eranya Shin Tae-yong, ada juga long ball atau direct pass. Tapi sering nyasar. Udah itu bisa mencetak banyak gol, kebobolannya lebih banyak gol lagi. Hanya pelatih yang lebih paham. Dan pelatih tersebut adalah Shin Tae-yong, warga negara Korea Selatan yang punya niat baik, yang punya keinginan untuk memajukan sepak bola Indonesia. Jadi kenapa gak kita dukung dia? Kenapa kita harus mengkritik? Ya kan teman-teman? Kita boleh mengkritik. Tapi kritikan kita itu harus sesuai dengan fakta. Contoh, ya kan?
wah kenapa nih Shin Tae-yong tidak memainkan Nathan Choaon dari awal lawan Tanzania? Nah, mungkin Nathan Choaon akan dimainkan di babak kedua untuk melakukan rotasi. Nah, seperti itu. Dan kenapa Marcelino kok dimainkan di sebelah kanan? Ya mungkin Shin Tae-yong ingin bereksperimen dengan Marcelino, tapi apa yang dia lakukan itu dia sudah paham apa yang perlu dilakukan. Bahkan dia mengatakan ya udah nih lawan Tanzania nggak masalah, mau seri juga. Bahkan dia sengaja memainkan semua pemain agar tidak bisa dibaca oleh tim lawan, yaitu Irak yang akan kita hadapin pada tanggal 6 Juni nanti. Jadi saya pikir kalau kita ingin memberikan statement ya kita juga harus melihat nih ya flashback dari Timnas Indonesia. Betul, sebelumnya Timnas Indonesia pernah lolos ke Piala Asia dengan mengandalkan semua pemain nasional, tapi itu adalah generasi pemain yang berbeda. Saya juga pernah mengatakan dulu kita punya banyak pemain bagus, tapi sekarang kan kita sedang mencari. Karena sekarang kan banyak pemain muda, mereka sedang berproses dan mulai berprogres. Jadi biarkanlah mereka berkembang. Ini masa depan dari Timnas Indonesia ini bagus, dan biarkanlah tetap cerah. Ya kan teman-teman? Jadi saya pikir kita juga gak perlu emosi, ya wajar setiap orang bisa memberikan pendapat, tapi ya setiap orang yang ingin memberikan pendapat juga harus sedikit banyak mengetahui rekam jejak dari Timnas Indonesia, harus tahu historinya seperti apa. Ya saya juga ingin kalau bisa udah 100% deh pemain-pemain dari Liga 1, tapi capable atau enggak mereka belum tentu. Yes, bisa bawa Indonesia lolos ke Piala Asia sebelumnya kan? Betul kan dari kualifikasi. Tapi jika kita punya pemain-pemain diaspora ini di Piala Asia Senior lalu dan juga di Piala Asia U23, saya gak yakin akan lolos dari fase grup. Jadi saya pikir ini adalah momen bagi kita semua untuk bersatu dan fokus untuk 2 pertandingan Timnas Indonesia nanti. Lawan Irak dan juga lawan Filipina itu penting sekali agar Indonesia bisa naik level atau naik ke level selanjutnya, lolos ke round 3 dari babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Jadi saya pikir di masa ini yang harusnya kita semua tenang, gak perlu lagi ada gerasa gerusukan lah atau juga ada hal-hal yang viral yang bisa juga mempengaruhi para pemain, khususnya para pemain diaspora Indonesia kan. Apa salah mereka? Mereka punya niat baik, kenapa harus mereka dibedakan dengan pemain-pemain lain? Tom Hee mainnya bagus, Ragnar mainnya bagus, mereka bisa memberikan kontribusi. Jay Itzes akan bermain di Serie A bersama klubnya Venezia. Bangga dong kita, dia adalah pemain Indonesia. Bahkan kalau nggak salah dia membawa bendera Indonesia, berselebrasi pada saat klubnya promosi. Kurang baik apa lagi dia? Ya, artinya niat baiknya kurang apa lagi? Sudah bagus, segala sesuatunya lagi on the right track. Kita hanya fokus untuk 2 pertandingan Timnas Indonesia dan kita harapkan Timnas Indonesia kita, ya Timnas ini kan untuk semua ya, Timnas Indonesia kita bisa lolos ke round 3 dari babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Udah sampai sini saja teman-teman, saya ingin memberikan analisa saya karena saya gak ngantuk juga efek dari obat. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.